Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 36. Wih, aku rasa kita berhasil. Seru Dara sambil tertawa senang, hal serupa juga dilakukan Widi. Iya, kalian sudah berhasil. Bisakah kita lakukan sekarang? Aku sudah nggak tahan. Kata Elang, dia segera menarik Widi dan Dara. Kedua cewek tersebut sontak ikut bergabung bersama Elang di ranjang. Malam itu, tentu terjadi pergumulan yang sangat panas. Elang, Widi, dan Dara sampai tak tidur semalaman. Hidup Elang sekarang begitu sempurna, apalagi dengan adanya Widi dan Dara di sisinya. Bisnis Elang juga sukses besar. Perusahaannya sekarang menguasai bisnis kuliner yang ada di negeri ini. Elang bahkan mampu bekerja sama dengan chef terkenal dan berpengalaman. Maka semakin berkualitas pula produk makanannya. Waktu menunjukkan jam 10 malam, Elang biasanya sudah pulang ke rumah. Kini, dia asyik bercumbu mesra dengan Widi di kamar mandi. Sementara itu, Dara kebetulan belum pulang. Mengingat, dia melanjutkan kuliahnya lagi di jurusan kedokteran. Namun kali ini Dara sudah kuliah di dalam negeri. Meskipun begitu, sekarang Dara sedang sibuk dengan masa koasnya, jadi dia sering pulang malam. Elang dan Widi saling menggenjot nikmat di bawah pancuran shower, keduanya sesekali akan memegut bibir satu sama lain. Bersamaan dengan itu, Dara pulang. Dia memanggil Elang dan juga Widi, namun tak ada jawaban sama sekali. Jangan bilang mereka bercinta lagi, gumam Dara yang agak kesal. Karena terlalu sibuk, dia menjadi istri yang paling sedikit mendapat jatah dari Elang. Dara segera pergi ke kamar. Saat tiba di sana, dia melihat pakaian Elang dan Widi berserakan di lantai. Bukan itu saja, Dara juga mendengar suara desahan Widi dan Elang dari kamar mandi. Dengan cepat Dara masuk ke kamar mandi. Wajahnya tampak cemberut, memang berbagi cinta tidak mudah. Sudah kubilang. Jangan melakukannya bila aku belum datang. Bukankah kalian terlalu sering melakukannya berduaan? Seru Dara. Elang dan Widi sama sekali tak terkejut dengan kedatangan Dara, itu sudah hal biasa bagi mereka. Tidak seperti biasanya, kali ini Dara tampak tidak suka melihat kegiatan Elang dan Widi. Ia pergi dengan raut wajah cemberut. Namun sebagai wanita, Widi menyadari akan hal itu. Ia lantas menyuruh Elang berhenti. Ada apa? Tanya Elang. Apa kau tadi melihat wajah Dara? Temui dan bicaralah dengannya, jawab Widi. Elang menyadari, kalau istri yang satunya itu sedang marah. Dia segera mengenakan handuk dan keluar dari kamar mandi. Redamkan amarahnya, El. Widi sama sekali tak masalah dengan kepergian Elang, dia segera membersihkan diri. Di sisi lain, Elang menghentikan kepergian Dara. Ia mencoba mengajak Dara bicara baik-baik. Apa kau lelah? Tanya Elang. Dara tampak duduk ke tepi ranjang. Tentu saja, sahutnya singkat. Elang duduk ke sebelah Dara, dia peluk istrinya itu dari samping. Maaf kalau aku menyakitimu, tutur Elang. Kau tidak salah. Aku hanya capek saja, sahut Dara yang berusaha menahan tangis. Apa kau ingin kumandikan? Tawar Elang. Apa-apaan kau? Aku bukan anak kecil ya, tanggap Dara yang akhirnya tersenyum. Biarkan saja. Elang tiba-tiba mengangkat Dara dengan gaya beridal, dia bawa istrinya itu ke kamar mandi. Bertepatan dengan itu, Widi keluar dari kamar mandi. Ia tersenyum melihat pemandangan mesra Dara dan Elang. Tahu Dara ingin berduaan dengan Elang, Widi bergegas pergi dari kamar setelah dirinya berpakaian. Dia juga memilih tidak mengatakan apapun pada Elang dan Dara. Widi berjalan dengan santainya keluar kamar. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Tanpa pikir panjang, Widi pun membuka pintu. Sosok wanita parubaya menyambut. Dia berkata, apa benar ini rumah Elang, CEO perusahaan Food L? Iya, benar. Kenapa? Tanggap Widi. Wanita parubaya itu memecahkan tangis. Katakan padanya, kalau ibunya datang mencari, ungkapnya.
Sontak mata Widi membulat sempurna. Widi bingung harus bagaimana, apalagi sekarang sedang tengah malam. Meskipun begitu, tidak mungkin juga dirinya mengusir ibu yang sekarang mengaku sebagai ibunya Elang. Masuklah. Akhirnya Widi mempersilahkan ibu itu masuk. Kalau boleh tahu, dengan ibu siapa ya? Tanya Widi. Namaku Warni, sahut Warni. Aku Widi, istrinya Elang. Aku akan memanggilkannya, ujar Widi seraya beranjak menaiki tangga menuju kamar. Di kamar, Elang dan Dara masih bercinta. Kali ini posisi Dara dalam keadaan membelakangi Elang, keduanya saling mendesah bersahutan. Widi tiba-tiba datang. Apa kalian masih lama? Di luar ada tamu yang ingin bertemu denganmu, El. Ujarnya. Ah, sebentar lagi. Ah, sahut Elang sambil masih menggempur Dara dari belakang. Ya sudah, aku akan mengulur waktu. Widi mendengus kasar sambil beranjak dari kamar. Sudahlah, sayang. Ah, kalau kau mau berhenti, berhenti saja. Ah, ucap Dara di sela-sela desahannya. Elang hanya diam, ia justru mempercepat hujamannya, hingga lenguhan Dara kian menjadi-jadi. Ia sudah beberapa kali mencapai puncak, tubuh indahnya itu menggelinjang hebat. Ah! Ah! Elang mengerang panjang saat mencapai puncak kenikmatan. Ia merasakan kenikmatan tiada tara. Apalagi semenjak menikah, dirinya tidak pernah lagi menggunakan pengaman. Perlahan Elang lepas penyatuan, lalu dia rebahkan Dara keranjang. Jangan pernah memintaku berhenti, saat aku belum merasakan puncak. Cetus Elang. Maafkan aku, sayang. Aku pikir kau terburu-buru, tanggap Dara yang terengah-engah karena kelelahan. Elang ke kamar mandi sejenak. Dia kemudian berpakaian, dan segera menemui tamunya yang datang. Dahi Elang mengerut saat melihat sosok Warni, wanita itu sangat asing baginya. Elang. Itukah kau? Ujar Warni yang tampak langsung terharu. Ini Bu Warni. Katanya dia adalah ibumu, kata Widi. Apa? Elang semakin dibuat heran. Warni berlari ke hadapan Elang, ia genggam salah satu tangan lelaki itu. Maaf baru bisa mendatangimu sekarang, ucapnya. Maaf sebelumnya, Bu. Bagaimana kau yakin kalau aku adalah anakmu? Tanya Elang yang merasa waspada, dia tentu harus berhati-hati. Apalagi dirinya sudah sukses besar sekarang. Aku sendiri yang meletakkanmu di depan pintu panti asuhan hari itu. Aku terpaksa melakukannya, karena masalah ekonomi dan juga karena... Warni tak kuasa mengakhiri ucapannya, ia perlahan tertunduk. Karena apa? Desak Elang. Karena lelaki yang menghamili tak mau bertanggung jawab. Kau itu keturunan keluarga darah biru, El. Keluarga Sanjaya, tak peduli kalau kehadiranmu adalah hasil dari kesalahanku dengan ayahmu. Elang tersenyum miring, ia menarik tangannya dari genggaman Warni. Jadi, kau datang ke sini ingin memungut lagi sampah yang telah kau buang. Tukasnya. El. Tegur Dara. Dia baru saja muncul dari belakang, menurutnya ucapan Elang sudah keterlaluan. Sementara Widi sejak tadi hanya diam. Sebagai anak yang juga hidup sebatang kara, dia sangat paham perasaan Elang. Maafkan aku. Aku kesini hanya ingin mengatakan, kalau aku senang melihat kau sudah sukses seperti sekarang. Itu artinya pilihanku benar, Isak Warni. Kau tidak tahu hal buruk apa saja yang kuhadapi dalam hidup. Itu semua karena kau membuangku ke panti asuhan. Geram Elang, dia sangat membenci orang yang telah membuangnya ke panti asuhan. Orang yang telah membiarkannya hidup sendirian tanpa kasih sayang. Sudahlah, El. Dara berusaha menenangkan Elang. Dara benar. Sebaiknya kita bicarakan semuanya besok, biar Bu Warni menginap di sini dahulu, imbuh Widi. Enggak. Aku nggak sudi dia tidur di sini. Tolak Elang. El, dia ibumu. Dara berusaha membujuk Elang. Kalau dia ibuku, kenapa baru sekarang dia muncul, di saat aku sudah bahagia dengan hidupku? Sahut Elang. Aku mengerti perasaanmu, nak. Ya sudah, aku akan pergi dari sini, kata Warni sembari memakai tasnya. Lalu berjalan keluar dari rumah.
Dara mencoba mengejar, namun langsung dihentikan oleh Elang. Aku tahu kau benci padanya, El. Tapi ibumu tetap ibumu, darahnya mengalir di tubuhmu. Widi berusaha meyakinkan Elang. Widi benar, sayang. Lagi pula dendam itu tidak baik, kau sudah bahagia sekarang. Aku kira kau sudah menerima semuanya dengan lapang dada, ujar Dara. Ia menggenggam tangan Elang. Elang mendengus kasar, dia berpikir sejenak. Ucapan kedua istrinya itu berhasil membuat hatinya luluh. Ya sudah, kejar dia. Suruh dia bermalam di sini malam ini, tapi untuk malam ini saja. Ucap Elang tegas. Widi dan Dara tersenyum. Dara lantas dibiarkan untuk mencegah kepergian Warni. Warni awalnya menolak. Namun dia bersedia setelah Dara membujuknya dengan baik. Warni diantar oleh Dara ke sebuah kamar di rumah Elang. 1 malam berlalu. Elang bangun saat melihat hari sudah siang dari jendela, ia menemukan dirinya terbangun sendirian di ranjang. Padahal tadi malam Dara dan Widi tidur bersamanya. Mereka pasti menyiapkan sarapan, gumam Elang seraya beringsut ke tepi ranjang. Ia segera beranjak untuk mandi. Setelah mengenakan pakaian, Elang pergi ke ruang makan. Di sana dia menemukan kedua istrinya bekerja sama membuat sarapan. Elang sedikit kaget karena selain kedua istrinya, ada Warni juga yang membantu. Dia hampir lupa dengan wanita itu. Raja kita sudah datang, ayo duduk. Semuanya sudah siap, canda Dara. Berhentilah memanggilku raja, sahut Elang. Tapi pada kenyataannya kau memang raja di rumah ini, tukas Widi. Iya, Elang, dan Dara tergelak bersama. Warni tersenyum melihat keharmonisan Elang dan dua istrinya. Dia sebenarnya cukup kaget saat mengetahui Elang memiliki dua istri. Namun setelah melihat dengan mata kepala sendiri, dirinya sekarang paham kenapa Elang menikahi kedua perempuan tersebut. Semua orang duduk ke kursi masing-masing untuk sarapan, kecuali Warni yang merasa enggan. Bu, bergabunglah sama kami, pinta Widi. Iya. Lagi pula Elang juga menginginkan itu. Benar kan, sayang? Kata Dara. Elang mengangguk. Ya, duduklah. Ujarnya. Warni tersenyum senang. Ia segera duduk bergabung bersama Elang dan dua istrinya untuk sarapan. Bu, setelah ini aku ingin kita bicara empat mata, celetuk Elang. Baiklah, Warni mengangguk. Selepas sarapan, Elang mengajak Warni bicara di teras rumah. Dia ingin bicara serius dengan wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Beritahu aku, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Elang. Aku sudah mendapatkan yang aku inginkan, yaitu melihatmu bahagia. Kau tenang saja, setelah ini aku akan pergi, jawab Warni. Benarkah? Lalu kemana saja kau selama ini saat aku susah? Elang menatap tajam Warni. Maafkan aku. Sebenarnya sejak kau keluar dari panti asuhan, aku berusaha mencarimu. Aku mencoba menemuimu, tapi tidak bisa. Karena aku juga kesusahan dengan hidupku. Aku bahkan beberapa kali hampir mati. Aku merasa percaya diri mendatangimu sekarang, karena kau sudah menjadi pebisnis terkenal. Aku bisa mencarimu lebih mudah dibanding dulu, Warni memberikan alasannya panjang lebar. Bagaimana dengan ayahku? Apa benar dia berasal dari keluarga Sanjaya? Tanya Elang. Itu benar, tapi dia tidak pernah menganggapmu ada. Maafkan aku yang tak bisa membujuknya. Andai bisa, mungkin kau bisa merasakan kasih sayang ayah dan ibu sejak kecil. Elang mengangguk-anggukan kepalanya. Ya sudah kalau begitu, kau bisa pergi, katanya. Terima kasih untuk tadi malam dan sarapannya, ungkap Warni seraya melangkah menuju gerbang rumah. Tunggu. Elang tiba-tiba mencegah, Warni otomatis berhenti dan menoleh. Beritahu aku alamat rumah dan nomor teleponmu, pinta Elang dengan wajah datar. Berbeda dengan Warni yang terlihat tersenyum lebar. Setelah mengetahui alamat rumah Warni, Elang menyuruh orang untuk mencari tahu lokasi alamat tersebut. Sekarang dia hanya perlu menunggu. Kini Elang sedang melakukan rapat dengan karyawannya. Di sana bahkan ada Widi, yang merupakan sebagai ketua untuk tim manajemen.
Sejak tadi Widi berusaha menahan rasa mual. Sebenarnya, itu sudah dirasakannya dari tadi pagi. Hanya saja, Widi sangat pintar menyembunyikannya. Dirinya bahkan hanya makan 2 sendok, karena mual yang tak tertahan. Karena makan sedikit, mual Widi bertambah, ia juga mulai dihantui rasa pusing. Aku setuju dengan proposal yang kalian siapkan, yang harus kita lakukan adalah melaksanakannya. Sekarang kalian boleh bubar, ujar Elang, menutup kegiatan rapat hari ini. Widi lantas berdiri, dia ikut bubar seperti yang lain. Namun baru kakinya bergerak selangkah, Widi jatuh ke lantai. Perempuan tersebut pingsan. "Mbak Widi!" Seru rekan kerja satu tim Widi, dia kebetulan menjadi orang yang berada di dekat Widi kala itu. Bersambung.